Perkenalkan, nama saya Salsabila Bribtahujanah, NIM 2021111040, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berimbuhan, maka penulisannya harus dipisah. Adi ditambah kuasa, ditulis adi kuasa. Catur ditambah tunggal, ditulis catur tunggal. Dwi ditambah warna, ditulis dwi warna. Ekstra ditambah kurikuler, ditulis ekstrakurikuler. Kontra ditambah revolusi, ditulis kontrarevolusi. Purna ditambah wirawan, ditulis purnawirawan. Sabta ditambah krida, ditulis sabta krida. Sub ditambah bagian, ditulis subbagian. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif. 1. Argumen di mana premis memberikan alasan untuk mendukung kemungkinan dugaan adalah alasan induktif. Bentuk dasar dari penalaran yang valid di mana proposisi menyediakan jaminan kebenaran dugaan adalah penalaran deduktif. 2. Sementara penalaran induktif menggunakan pendekatan bottom-up, penalaran deduktif menggunakan pendekatan top-down. 3. Titik awal penalaran induktif adalah kesimpulannya. Penalaran deduktif dimulai dengan premis. 4. Dasar penalaran induktif adalah perilaku atau pola. Sebaliknya, penalaran deduktif tergantung pada fakta dan aturan. 5. Penalaran induktif dimulai dengan pengamatan kecil yang menentukan pola dan mengembangkan teori dengan bekerja pada isu-isu terkait dan menetapkan hipotesis. Penalaran deduktif dimulai dengan pernyataan umum, yaitu teori yang beralih ke hipotesis, dan kemudian beberapa bukti atau pengamatan diperiksa untuk mencapai kesimpulan akhir. 6. Dalam penalaran induktif, argumen yang mendukung kesimpulan mungkin atau mungkin tidak kuat. Dalam penalaran deduktif, argumen tersebut dapat dibuktikan valid atau tidak valid. 7. Penalaran induktif bergerak dari spesifik ke umum. Penalaran deduktif bergerak dari umum ke khusus. 8. Dalam penalaran induktif, kesimpulan yang ditarik adalah probabilistik. Dalam penalaran deduktif, generalisasi yang dibuat harus benar jika premisnya benar. Contoh penalaran deduktif. Premis 1. Seluruh kelas A dalam mata kuliah bisnis syariah diajarkan oleh Pak Nirnal. Premis 2. Dianing adalah mahasiswa di kelas A. Simpulan. Dianing dalam mata kuliah bisnis syariah diajarkan oleh Pak Nirnal. Contoh penalaran induktif. Premis 1. Piring plastik apabila dibakar akan meleleh. Premis 2. Gelas plastik apabila dibakar akan meleleh. Kesimpulan. Sendok plastik apabila dibakar akan meleleh. Jadi, plastik, piring, gelas, dan sendok apabila dibakar akan meleleh. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi atau alih ejaan adalah pengubahan teks dari suatu ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan dan dalam hal penyerapan kata-kata asing. Dapatlah kiranya dipakai pedoman salinan yang disesuaikan dengan lafal dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, mereka tidak suka kue yang manis. Transliterasi atau alih aksara merupakan
penggantian jenis tulisan, huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Lepas daripada lafal bunyi kata yang sebenarnya. Transliterasi diartikan sebagai bentuk pengubahan dari teks satu ke teks lainnya atau dapat diistilahkan sebagai alih aksara atau alih huruf. Satu contohnya adalah pengubahan teks dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf lain, dan seterusnya. Contoh, Assalamu. Soal nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut. Perbaiklah jika menurut kamu masih ada penulisan yang salah. Pembenaran penomoran. 1. Program usaha. Bab 1.1. Tahap persiapan program. Subbab 1.1.1. Penerimaan warga belajar anak subbab 1.1.2. Pemilihan penyelenggara 1.1.3. Pemilihan ketua kejar usaha 1.1.3.1. Musyawarah anak subbab pertama 1.1.3.2. Ditunjuk. Soal nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera perbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik, dan pemakaian tanda koma. Ketentuannya sebagai berikut. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Gelar ditulis di belakang nama orang. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Pembenaran penulisan. Bayu Maharani, S.S, yang benar ditulis Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Yang benar ditulis R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD. Yang benar ditulis Dr. Irfai Fatur Rahman, S. PD, M.PD. Drs Muhammad Kanzanuddin, MPD. Yang benar ditulis Drs. Muhammad Kanzanuddin, M.PD. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, MPD. Yang benar ditulis Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M.PD. Soal nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Penggunaan tanda baca elipsis. 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis ditulis dengan cara titik spasi, titik spasi, titik. Tanda ini dipakai dalam penulisan kalimat yang terputus-putus. Contohnya, titik, 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 aku juga tidak habis pikir dengan kejadian itu. 2. Penunjukan ada bagian naskah yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai juga untuk menunjukkan kalau di sebuah kalimat ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, hal yang patut dihindari, titik, 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 serta menjadi masalah yang cukup besar dalam teknik membuat website. Jika bagian yang dihilangkan berada di akhir kalimat, maka perlu memakai 4 titik, 3 titik penanda hilangnya bagian teks, dan 1 sebagai tanda akhir kalimat. Contohnya, dia termasuk orang yang setuju dengan titik, 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 spasi, titik. Penggunaan tanda baca kurung siku. 1. Mengapit keterangan. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Dalam kalimat penjelas ini sebelumnya sudah bertanda kurung. Contohnya, persamaan dari metode pengajaran itu, kurung buka, perbedaannya, kurung siku, lihat halaman 33-45, cukup signifikan. Kurung tutup. Memberikan output yang kurang lebih sama dengan tujuan awal. 2.
mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku ini bisa dipakai dalam hal pengoreksian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa ada kesalahan atau kekurangan huruf pada naskah aslinya. Contohnya, para pemuda juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. Penggunaan tanda baca kurung. 1. Mengapit angka. Tanda baca kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, harta kekayaannya meliputi A. logam mulia, B. properti, dan C. saham. 2. Mengapit huruf. Tanda kurung dipakai mengapit huruf atau kata yang kemunculannya di kalimat dapat dihilangkan. Contoh, pendaki amatiran tidak diperkenankan untuk mendaki sampai dalam kurung puncak Mahameru. 3. Mengapit keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian pokok dari sebuah kalimat. Contoh, bukti tersebut dalam kurung lihat halaman 109 mendukung pernyataannya bahwa dalam melakukan teknik negosiasi harus dilakukan secara serius. 4. Tambahan keterangan. Untuk menjelaskan keterangan yang berupa abreviasi digunakan pula tanda kurung. Contoh, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam kurung Kemenku RI telah mengeluarkan kebijakan penggunaan materai 10.000 dalam dokumen berharga. Soal nomor 7. Jelaskan cara penalaran meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau klausal. Silakan jelaskan satu persatu contohnya. Generalisasi merupakan proses penalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, seorang anak melakukan jogging setiap pagi. Seorang ayah melakukan jogging setiap pagi. Generalisasi, anak dan ayah melakukan jogging pada setiap pagi. Sebab akibat atau klausal menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Contohnya, Arya suka membantu sesama tanpa pamrih. Dia juga selalu baik terhadap semua orang. Akibat, sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Tidak hanya itu, dia juga memiliki tutur kata yang lembut. Sebab analogi adalah cara berpikir dengan menyamakan atau membandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau pernah dialami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah dari kata analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Sinonim kata analogi adalah kias. Contoh, William Shakespeare, Romeo dan Juliet 1597. Apalah arti sebuah nama? Apa yang kita sebut mawar dengan kata lain akan berbau manis. Jadi Romeo akan melakukannya jika dia bukan Romeo yang dipanggil. Dari penggalan kalimat di atas, Shakespeare menggunakan kata-kata Juliet untuk membandingkan Romeo dengan mawar. Implikasinya adalah bahwa di matanya nama belakang Romeo tidak mengubah siapa dia atau siapa dia. Hal ini artinya Shakespeare ingin menjelaskan bahwa analoginya adalah Juliet akan merasakan hal yang sama seperti dia memanggil mawar dengan nama lain, karena tidak mengubah karakteristik intrinsiknya. Soal nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme merupakan salah satu metode dalam penalaran deduktif yang mengandung 3 proposisi. 3 proposisi tersebut yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor biasanya mengandung generalisasi atau bersifat umum. Premis minor memuat peristiwa atau pernyataan khusus, sedangkan kesimpulan menyatakan berlakunya sesuatu secara sebagian atau keseluruhan. Contohnya, semua hewan karnivora memakan daging, premis mayor.
Semua macan adalah hewan karnivora, premis minor. Maka semua macan memakan daging, kesimpulan. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Sedangkan menurut KBBI, konjungsi merupakan kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis konjungsi dan contoh penerapannya. 1. Konjungsi aditif adalah kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan. Jenis konjungsi ini sering juga disebut dengan kata penghubung gabungan, tapi tanpa mengubah keterangan di dalam kalimat sebelumnya. Contoh, dan, bahkan, selain itu, dan, serta. Contoh kalimat, Bagus bermain di halaman dan Mawar pergi ke perpustakaan. 2. Konjungsi klausa. Klasifikasi kata penghubung yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, jadi, karena, sebab, dan sehingga. Contoh kalimat, hari ini Jiwa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. 3. Konjungsi adversatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimat, Saka tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. 4. Konjungsi temporal. Kata penghubung ini berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologi yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimat, Rudi mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah berkebun di perkarangan rumah. Soal nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut, serta berikan contohnya. 1. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu. Ciri-ciri: A. Menceritakan peristiwa, B. Adanya tokoh, C. Wacana kronologis. Contohnya, Rendra memiliki nama asli Willibrordus Surendra Broto. Pada 12 Agustus 1970, dia memutuskan untuk masuk Islam dan mulai saat itu jugalah dia menggunakan nama Rendra. Rendra mengawali karirnya dalam bidang seni lewat drama yang bertajuk Dataran Lembah Neraka yang juga dimuat di majalah drama. Nomor 1, Februari 1953. Saat masa awal karirnya sebagai sastrawan tahun 1954 sampai 1962, sekitar 30-an cerpennya telah dimuat dalam surat kabar dan majalah kisah, Minggu Pagi, drama, sastra, dan masih banyak lagi. Sejak saat itulah karir Rendra sebagai penyair mulai menonjol. 2. Wacana deskripsi adalah jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Untuk mencapai kesan yang sempurna bagi pembaca, penulis merinci objek dengan kesan, fakta, dan citraan. Ciri-ciri: A. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. B. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera.
C. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Contoh, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Selain memiliki kebudayaan yang lengkap, TMII juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai, seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itulah banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, TMII adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga, karena selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana. 3. Wacana eksposisi adalah jenis wacana yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci atau memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Ciri-ciri: A. Menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. B. Menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. C. Tidak terdapat unsur memengaruhi atau memaksakan kehendak. D. Menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta yang ada. E. Menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau tentang proses kerja sesuatu. Contohnya, kentang adalah umbi bawah tanah yang tumbuh di akar tanaman kentang, Solanum tuberosum. Tanaman ini berasal dari keluarga Nextseed dan terkait dengan tomat dan tembakau. Kentang asli Amerika Selatan dan dibawa ke Eropa pada abad ke-16 dan sekarang ditanam dalam varietas yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Kentang umumnya dimakan, direbus, dipanggang, atau digoreng, dan sering disajikan sebagai lauk atau camilan. 4. Wacana argumentasi adalah jenis wacana yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Ciri-ciri: A. Ada pernyataan, ide, atau pendapat yang dikemukakan penulisnya. B. Ada alasan, data, atau fakta yang mendukung. C. Pembenaran berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Contohnya, pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal dengan pendidikan dari negara-negara lain di dunia. Bahkan Indonesia masih keap dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sementara di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain. Apalagi di tempat-tempat tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Ketertinggalan pendidikan di tempat-tempat tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pemerintah cuma membangun fasilitas pendidikan di tempat perkotaan, terkhusus di Pulau Jawa. Tak cuma itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di tempat tersebut ikut serta menjadi penyebab makin jauhnya jalan masuk pendidikan yang ada di tempat. Jadi, pendidikan di Indonesia justru makin tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum sanggup bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. 5. Wacana persuasi adalah wacana yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Ciri-ciri: A. Harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. B. Persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. C. Persuasi memerlukan fakta dan data. Contohnya,
Penggunaan pupuk kimia memang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Penggunaan pupuk kimia juga dapat memberikan keuntungan yang melimpah bagi petani dari hasil panen. Tapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pupuk kimia sangat berbahaya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk kimia dapat membuat buah yang dihasilkan terkontaminasi dengan pupuk kimia ini sehingga kualitasnya berkurang. Oleh sebab itu, beralihlah ke pupuk kompos yang murah dan terjangkau juga aman bagi hasil panen.